Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik. Sebelumnya silakan absen dulu. Ya. Absen. Ada yang tidak hadir? Hadir semua Pak Guru. Hadir semua, oke. Ya. Sudah? Ini absennya Pak Guru. Oke. Baik, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang ghibah dan tabayun. Sebelumnya ada yang tahu apa itu ghibah? Tahu saya. Oke, silakan Saudara Farhan. Ghibah adalah membicarakan keburukan tentang orang lain. Oke, bagus. Kemudian tabayun, ada yang tahu tabayun? Belum tahu Pak Guru. Oh, belum tahu. Oke. Ya. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan apa itu ghibah dan apa itu tabayun. Nah, untuk materi pertama kita akan membahas tentang ghibah. Jadi singkatnya ghibah itu adalah seseorang yang menceritakan keburukan orang lain tanpa orang itu tahu. Itu. Nah, kemudian menurut ajaran Islam, ghibah itu termasuk perbuatan dosa karena bisa menyakiti orang yang digibahi, begitu. Orang yang diomongin, ya benar. Kemudian adapun dalil tentang ghibah, Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhonn, inna ba'dadh-dhonni itsmun, wa la tajassasu wa la taghtab ba'dukum ba'dha, ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtum." Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian dari kamu atau yang membicarakan tentang orang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudara yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Nah, perumpamaan menggibahi orang itu seperti kita memakan daging saudara sendiri yang telah mati. Ya. Itu menggambarkan bahwa ghibah itu termasuk sifat yang tidak baik. Ya. Kemudian dalam hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, "Atadru namal ghibah?" Qalu Allah wa Rasuluhu a'lam. Qala dzikraka akhoka bima yakrah. Artinya Rasulullah SAW pernah bertanya kepada saudaranya, para sahabatnya, "Tahukah kalian apa itu ghibah?" Kemudian para sahabat menjawab, "Hanya Allah dan Rasulnya yang mengetahui." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, yaitu engkau menyebut saudaramu dengan sesuatu yang ia benci. Kemudian adapun contoh ghibah, yang pertama yaitu membicarakan keburukan teman-teman saat ia tidak ada. Kemudian yang kedua, mengatakan dia malas sekali, contohnya ya di belakang orang tersebut. Kemudian yang ketiga, yaitu menyebarkan aib seseorang melalui medsos atau media sosial. Maksudnya itu kita menyebarkan aibnya entah lewat Instagram, lewat WA dan segala macam. Kemudian yang selanjutnya, contohnya selanjutnya, mengejek kekurangan fisik orang lain ketika ia tidak hadir. Kemudian selanjutnya yaitu cara-cara gimana kita bisa menghindari ghibah. Yang pertama yaitu menjaga lisan. Yaitu menjaga mulut, istilahnya menjaga mulut agar tidak ngomongin orang lain, tidak bicara tentang keburukan orang lain. Kemudian yang kedua, membiasakan berkata baik. Jadi kita itu harus
apa namanya, berbiasa berkata baik, ngomong baik, dan tidak boleh ngomongin orang lain. Kemudian mengingat bahwa ghibah itu adalah dosa. Nah, ini yang poin yang paling penting, bahwa kita itu harus selalu mengingat bahwa ghibah atau membicarakan orang, ya benar, membicarakan orang lain itu termasuk Dosa. Oke. Nah, kemudian materi yang kedua yaitu tabayun. Ada yang tahu apa arti tabayun? Belum tahu. Belum tahu. Oke. Tabayun adalah mencari kejelasan atau mencari tahu. Jadi tabayun itu mencari kejelasan, artinya mencari kejelasan, memeriksa atau meneliti kebenaran suatu informasi sebelum menguasai dan menyebarkannya. Contoh misalkan kayak sering kita lihat di Instagram gitu kan, ada yang viral, ada apa-apa yang viral. Nah, yang dimaksud tabayun itu mencari tahu benar nggak sesuatu itu terjadi gitu. Oke. Sikap tabayun itu sangat penting agar tidak mudah terpengaruh berita bohong atau hoax, fitnah maupun kesalahpahaman. Nah, tabayun itu menghindari kita dari kesalahpahaman. Jadi sebelum kita salah paham, kita harus benar-benar cari tahu dulu valid tidak datanya begitu. Kemudian adapun dalil tentang tabayun, Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepada kamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya. Jadi Allah itu mengingatkan kita bahwa jika seseorang yang fasik itu datang kepada kita, terus dia itu membawa sebuah berita tentang keburukan orang lain atau tentang apa, nah disitulah sikap tabayun itu dibutuhkan. Kita di situ harus meneliti benar nggak perkataan yang dikatakan oleh orang tersebut. Kemudian dalil hadis dari sifat tabayun, Rasulullah SAW bersabda, kafa bil mar'i kadiban an yuhaddatsa bikulli ma sami'a. Artinya, cukuplah seseorang dianggap berdusta ketika ia menceritakan semua yang ia dengar. Nah, hadis ini itu mengajarkan agar kita tidak langsung menyebarkan informasi tanpa memeriksa kebenarannya. Nah, ini yang paling parah. Banyak orang di luar sana cepat memviralkan sesuatu, tapi dia ini belum tahu benar nggak berita ini, valid nggak datanya gitu ya. Nah, kemudian contoh tabayun. Contoh-contohnya yang pertama yaitu memeriksa sumber, seperti yang Bapak katakan tadi, memeriksa sumber berita sebelum membagikannya. Kemudian bertanya langsung kepada orang yang bersangkutan. Nah, jadi kita itu harus menanyakan langsung terhadap orang yang misalkan bisa menanyakan langsung kepada orang yang sedang menghadapi entah masalah atau apa, benar nggak dia hadapi masalah tersebut. Hadapi masalah tersebut. Kemudian tidak langsung percaya pada gosip. Kemudian mengecek kebenaran informasi di medsos. Nah, mungkin itu saja dari Bapak. Ada yang mau bertanya? Saya. Oke, silakan Saudara Farhan. Apa hikmah kita mempelajari ghibah? Oke. Jadi dalam segala perbuatan atau dalam segala perbuatan lah kita bilang. Jadi semua itu memiliki hikmah. Apa yang kita lakukan itu memiliki hikmah. Contohnya kayak tabayun tadi. Nah, hikmah dari beberapa hikmah itu
beberapa hikmah dari tabayun itu, yang pertama bisa menghindari fitnah dan kesalahpahaman. Jadi setelah kita mencari tahu kebenaran suatu permasalahan, kita itu dapat terhindar dari fitnah. Kemudian yang kedua, menjaga persaudaraan. Nah, setelah kita menghindari fitnah dan segala macam, otomatis persaudaraan itu terjaga karena tidak ada yang saling salah menyalahkan. Ya. Oke. Kemudian menghindari penyebaran hoax. Nah, ini tadi sama dengan poin pertama, menghindari penyebaran hoax agar tidak kalau kita bilang itu biar tidak cepat ketipu gitu. Ya. Jadi datanya itu, informasinya itu valid. Kemudian hikmah selanjutnya itu membentuk sikap hati-hati dan bijaksana. Nah, setelah menghindari semua itu akan timbul rasa terbentuk hati kita atau sikap kita tentang kehati-hatian dalam bermedia sosial. Ya, bermedia sosial termasuk, dan kita bisa dikatakan bijaksana. Mungkin itu saja. Rafa mau bertanya? Sudah paham? Oke. Sudah Farhan, sudah paham? Sudah. Oke. Kemudian ada yang tahu nggak apa aja kesimpulan dari materi kita hari ini? Dari ghibah, dari tabayun? Belum Pak Guru. Belum? Ya. Sama sekali nggak tahu ini? Belum Hikmahnya ini, Pak. kesimpulannya? Belum. Oke, belum. Bapak jelaskan ya. Jadi di antara adapun kesimpulannya, yang pertama, ghibah adalah membicarakan keburukan orang lain dan termasuk doa. Ini termasuk dosa. Ini yang paling penting yang harus kita tanamkan, bahwa ghibah itu adalah membicarakan keburukan orang lain dan termasuk dosa. Kemudian yang kedua, tabayun adalah sikap memeriksa kebenaran informasi sebelum mempercayai dan menyebarkannya. Nah, seperti yang sudah Bapak katakan dari sebelumnya, bahwa sikap tabayun itu atau mencari tahu itu sebelum mencari tahu kebenaran informasi itu tabayun adalah sikap memeriksa kebenaran informasi sebelum mempercayai dan menyebarkannya. Jadi kita harus memeriksa dulu, seperti Bapak katakan tadi kan, memeriksa, kemudian baru kita bisa mempercayai. Nah, kalau sudah kita percaya, baru kita bisa menyebarkan menyebarkan informasi benar. Kemudian selanjutnya, seorang muslim harus menjaga lisan dan berhati-hati dalam menerima berita agar cerita kehidupan harmonis, kehidupan yang damai dan harmonis. Nah, apalagi kita sebagai seorang muslim, semua muslim kan? Ya. Apa muslim? Oke, sudah paham muslim? Muslim pasti. Jadi seorang muslim harus benar bisa menjaga mulut atau lisan, ya, dan berhati-hati dalam menerima berita agar tercipta kehidupan yang damai dan harmonis, agar hidup kita itu, kalau kita bilang, tenang, Ya. oke, dan harmonis dalam hubungan bertetangga dan sesama. Mungkin itu saja yang bisa dapat Bapak sampaikan. Ada yang ingin bertanya lagi mungkin sebelum Bapak tutup? Sudah mengerti Pak Guru. Sudah Tidak ada mengerti. pertanyaan. Oke, ada yang tanyakan lagi ya? Sudah tidak ada. Oke, sebelum Bapak tutup, di sini Bapak kasih PR ya. Ya. Ini harus dikumpulkan minggu depan. PR-nya itu tulis tugas dari halaman 1 sampai halaman 5. Nanti dibuka di buku paketnya ya. Ya. Nah, nanti itu dikerjakan halaman 1 sampai halaman 5. Dikumpulkan minggu depan. Ya. Oke, mengerti apa? Oke, saudara paham mengerti? Mengerti. Baik, mungkin hanya itu yang dapat
bisa Bapak sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Kemudian baca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Baik, hanya itu. Bila lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.